Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah penuh pelajaran hidup yang sangat menyentuh hati. Berjudul, Ibu Mertua Super Kaya Pura-Pura Bangkrut, Tinggal Bersama Menantunya. Rahasia besar yang membuat semua menangis haru. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan yang paling penting, tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali channel ini mengupload cerita terbaru. Semoga kalian semua yang menonton selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Dulu, sebelum semua drama ini terjadi, rumah besar milik keluarga Ratna selalu dipenuhi suara tamu, derap langkah pembantu yang mondar-mandir, dan aroma kopi mahal yang tak pernah absen setiap pagi. Dari luar, rumah itu tampak megah dengan pilar putih menjulang, halaman luas, dan mobil mewah berjejer rapi. Namun di dalam hati Bu Ratna, wanita parubaya yang berwibawa dengan wajah tegas dan sorot mata yang sering tampak menghakimi, ada luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Luka itu bernama Sari, menantu yang ia anggap tidak pantas. Kenapa kamu pilih dia? Nak, kamu punya banyak pilihan. Suara Bu Ratna dulu bergetar saat ia memarahi anak laki-lakinya, Aditya, ketika baru saja mengumumkan pernikahannya dengan Sari. Perempuan itu tidak punya apa-apa. Apa dia bisa membuatmu bahagia? Atau cuma ingin numpang hidup dari kita? Aditya menatap ibunya dengan mata teduh, mencoba menahan amarah. Bu, Sari bukan seperti yang ibu pikirkan. Dia pekerja keras, dia tulus. Dia tidak peduli aku punya harta atau tidak. Aku cinta sama dia. Bu Ratna mendengus. Wajahnya berubah dingin, bibirnya terkatup rapat, tapi matanya berbicara banyak. Kecewa, marah, sekaligus tersakiti. Dalam hatinya ia merasa anak semata wayangnya rela turun derajat, meninggalkan calon-calon menantu dari keluarga terpandang yang selama ini ia harapkan. Hari-hari setelah pernikahan, setiap kali Bu Ratna melihat Sari, senyum di wajahnya terasa dipaksakan. Gerak tubuhnya kaku, bahunya tegang, dan setiap ucapan yang keluar selalu bernada menyindir. Kamu masak apa, Sari? Sederhana sekali ya. Anak saya biasanya makan menu luar negeri. Semoga dia tidak bosan. Kalimat itu dilontarkan dengan nada lembut, tapi tajam menusuk hati. Sari hanya menunduk. Wajahnya pucat, tapi ia menahan diri. Senyumnya samar, suaranya lirih. Saya akan berusaha lebih baik lagi, Bu. Namun dalam hati, Sari menangis. Ia sadar dirinya tidak pernah dianggap cukup. Semakin lama, jarak antara Bu Ratna dan Sari makin melebar. Di balik pintu kamarnya, Bu Ratna sering berbicara pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar menahan marah. Anakku bisa dapat wanita yang lebih baik. Tapi kenapa harus dia? Wanita miskin tanpa latar belakang, tanpa nama besar. Sementara itu, Aditya terus menjadi penengah. Bu, beri dia kesempatan. Tolong, jangan hanya lihat dari hartanya. Tapi Bu Ratna tidak mudah luluh. Bayangan masa lalunya sendiri, masa muda yang penuh perjuangan hingga akhirnya ia bisa menjadi wanita kaya raya, membuatnya semakin keras. Ia merasa, Sari tidak pernah merasakan pahitnya kerja keras. Padahal ia sama sekali tidak tahu bahwa hidup Sari juga penuh luka. Hari demi hari, luka itu tidak pernah sembuh. Setiap kali Bu Ratna melihat senyum sederhana Sari, entah mengapa hatinya justru semakin panas. Ia mengira semua kesabaran menantunya hanyalah topeng. Dalam benaknya, satu hal terus terngiang, aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Dan dari sinilah, sebuah rencana gila mulai tumbuh di hatinya. Sebuah rencana untuk menguji kebenaran cinta dan ketulusan menantunya. Bagaimana caranya seorang ibu mertua super kaya bisa membongkar siapa menantu sebenarnya? Malam itu, di kamar besar yang kini terasa sunyi, Bu Ratna duduk di kursi goyang dekat jendela. Hujan turun perlahan, menimpa kaca dan menimbulkan suara ketukan ritmis yang menyayat sepi. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin, sementara sorot matanya kosong menatap ke arah luar. Bayangan wajah Sari muncul begitu jelas di benaknya, membuat dada sesak. Kenapa ya? Setiap kali melihat dia, aku tidak bisa percaya, gumamnya pelan. Wajahnya menegang, alisnya berkerut. Ia merasa ada sesuatu yang harus dibuktikan.
Sesuatu yang bisa menjawab semua prasangkanya. Kalau memang dia benar-benar tulus, aku ingin melihatnya saat aku tidak punya apa-apa. Di meja, ada ponsel yang terus bergetar menerima pesan bisnis. Namun kali ini Bu Ratna tidak memedulikannya. Ia justru menatap pantulan dirinya di cermin kamar. Seorang wanita yang tampak tegar di luar, tapi di dalamnya penuh kecurigaan. Bibirnya mengerucut, matanya menyipit, lalu ia berbisik lirih, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Aku akan pura-pura bangkrut. Ya, hanya itu caranya. Kalau aku kehilangan semua, apakah dia masih akan merawatku, atau justru mengusirku? Keesokan harinya, Bu Ratna mengatur semuanya dengan detail. Ia meminta sekretarisnya, Pak Herman, untuk menyebarkan kabar bahwa perusahaannya sedang kolaps. Wajah Pak Herman kaget. Suaranya tercekat. Bu, apa benar? Kita harus buat laporan ke media? Bagaimana dengan saham, investor, dan semua karyawan? Tenang, Herman, jawab Bu Ratna dengan nada dingin. Ini hanya sementara. Aku ingin menghilang sejenak. Jangan ada yang tahu rencana ini, bahkan anakku sekalipun. Ia menatap tajam, seakan setiap kata adalah perintah yang tak boleh dilanggar. Pak Herman menelan ludah, lalu mengangguk. Baik, Bu, tapi apa tidak terlalu berisiko? Bu Ratna menarik napas panjang, wajahnya menegang. Risiko lebih besar kalau aku terus membiarkan anakku hidup dengan wanita yang mungkin hanya memanfaatkannya. Aku tidak bisa tidur tenang sebelum tahu kebenarannya. Hari itu juga, Bu Ratna meninggalkan rumah mewahnya. Pakaian elegan yang biasanya ia kenakan diganti dengan baju sederhana. Perhiasan mahal ia simpan di kotak, hanya menyisakan cincin kecil di jarinya. Bahkan mobil mewahnya ia tinggalkan, memilih naik taksi tua ke arah pinggiran kota. Sepanjang perjalanan, hatinya berdebar. Ada rasa takut, ada keraguan. Namun genggaman tangannya di tas kecil di pangkuan terasa kaku, seolah ia meneguhkan tekad. Aku harus lakukan ini. Aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Ketika taksi berhenti di depan rumah sederhana milik Sari dan Aditya, Bu Ratna terdiam lama. Dari celah pagar kayu yang sudah lapuk, ia melihat Sari sedang menjemur pakaian, wajahnya basah keringat, tapi tetap ada senyum tipis di bibirnya saat bermain sebentar dengan anak kecil yang berlari-lari di halaman. Bu Ratna menahan napas. Dadanya tiba-tiba terasa berat, matanya sedikit berair, namun ia cepat-cepat menghapusnya. Ini baru awal. Jangan goyah, Ratna. Jangan goyah. Ia berdiri di depan pintu, mengangkat tangan untuk mengetuk. Suaranya bergetar dalam hati, bercampur antara ragu dan marah. Apa yang akan terjadi saat pintu ini terbuka? Apakah Sari akan menyambut dengan hangat, atau justru menutup pintu untuk selamanya? Pintu rumah itu berderit pelan saat dibuka. Dari balik pintu, muncul wajah Sari, berkeringat setelah menjemur pakaian. Rambutnya yang sedikit berantakan ia sisir cepat dengan jari, lalu matanya melebar begitu melihat siapa yang berdiri di depannya. Ibu, suaranya tercekat, hampir tidak percaya. Ia menatap Bu Ratna dari ujung kepala sampai kaki. Pakaian sederhana, wajah pucat, tanpa riasan, dan tas kecil yang tampak lusuh di tangan. Bu Ratna menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu berkata lirih. Nak, ibu sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua habis. Rumah, perusahaan, mobil, semuanya hilang. Bolehkah ibu tinggal di sini, walau sebentar? Suaranya parau, matanya berkaca-kaca, seolah benar-benar sedang berada di titik terendah. Sari terdiam. Bibirnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Sesaat, yang terdengar hanya suara ayam berkokok dari kejauhan dan angin sore yang berhembus membawa bau tanah basah. Di belakangnya, suara tawa kecil anaknya memanggil, "Mama, Mama, ayo main lagi." Wajah Sari bergetar. Ada rasa bingung, ada juga ingatan masa lalu yang menyesakan, betapa sering Bu Ratna merendahkannya. Tapi entah dari mana, hatinya mendorong lidahnya untuk berkata, "Tentu saja, Bu. Masuklah. Ini rumah kita bersama. Jangan sungkan." Bu Ratna menatapnya lekat-lekat. Sejenak ia heran, kenapa Sari tidak ragu sedikit pun.
Kenapa tidak ada pertanyaan atau sindiran balik? Dengan langkah pelan, ia masuk ke dalam rumah itu. Lantai semen dingin tanpa keramik, tembok sederhana dengan cat yang mulai mengelupas, dan bau sayur bening dari dapur langsung menyergap hidungnya. "Maaf ya, Bu," Sari tersenyum kikuk, berusaha menyembunyikan rasa malunya. "Rumah ini tidak besar, tidak seindah rumah Ibu. Tapi semoga cukup untuk kita bersama." Bu Ratna mendengus kecil, meski suaranya nyaris tidak terdengar. "Kecil sekali, bagaimana kalian bisa betah tinggal di sini?" Namun Sari hanya menanggapi dengan senyum lembut. "Kalau hati kita bahagia, Bu, rumah sekecil apapun bisa terasa luas." Anak kecil tiba-tiba berlari menghampiri, memeluk kaki Bu Ratna. Nenek datang ya? Aku senang sekali." Sorot mata polos itu membuat dada Bu Ratna bergetar. Ia terdiam, tidak tahu harus tersenyum atau menangis. Malam itu, setelah makan bersama di meja kayu kecil dengan lauk sederhana, hanya ikan goreng dan sambal, Bu Ratna kembali termenung. Ia menatap cucunya yang tertawa riang, menatap Sari yang sigap melayani tanpa mengeluh. Ada rasa asing menyeruak di hatinya, rasa yang belum bisa ia definisikan. Namun di balik semua itu, ada juga suara kecil yang berbisik dalam hatinya, penuh keraguan dan kecurigaan, apakah ini tulus, atau hanya sandiwara agar aku terharu? Malam pertama tinggal bersama menantu akan segera menguji kesabaran Bu Ratna. Akankah ia mampu menahan rasa tidak percayanya? Hari-hari pertama terasa aneh bagi Bu Ratna. Rumah itu terlalu sepi dibanding istananya yang dulu. Tidak ada pembantu yang menyambut dengan salam, tidak ada suara denting sendok garpu dari ruang makan luas, dan tidak ada aroma kopi mahal yang biasa menemaninya. Yang ada hanyalah suara cucu-cucunya yang berlari-lari kecil, kadang bertengkar, kadang tertawa, sementara Sari sibuk mondar-mandir dengan keringat di kening. Pagi itu, Bu Ratna duduk di kursi bambu dekat jendela, menatap dapur kecil yang penuh dengan alat seadanya. Ia melihat Sari sedang menyiapkan sarapan. Kompor minyak kecil berbunyi, ces, setiap kali api menyambar wajan. Bau bawang goreng tercium samar, bercampur dengan aroma sayur bening yang mendidih. "Kenapa cuma ini yang kamu masak?" tanya Bu Ratna dengan nada dingin, matanya tajam menusuk. "Dulu anak saya selalu sarapan dengan roti gandum impor dan omelet keju. Sekarang hanya nasi dan sayur bening." Sari tersentak, lalu menoleh dengan senyum yang dipaksakan. "Maaf, Bu. Kami memang terbiasa makan sederhana. Tapi saya usahakan rasanya tetap enak. Semoga Ibu bisa menikmatinya." Bu Ratna mengangkat alis, lalu mendengus. Ia melipat tangan di dada, mencoba membaca ekspresi menantunya. Tapi Sari tetap tenang. Gerakannya luwes, tidak tergesa, meski wajahnya jelas menyimpan kelelahan. Siang harinya, Bu Ratna sengaja menguji lagi. Ia menaruh bajunya di lantai dengan sengaja, lalu pura-pura batuk keras di kamar. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Sari masuk dengan wajah cemas, membawa segelas air hangat. "Ibu batuk? Mari minum dulu, biar lega," ucapnya lembut, menaruh gelas di meja. Saat matanya melihat baju berserakan di lantai, ia langsung jongkok, meraih, dan melipatnya tanpa mengeluh sedikit pun. "Kenapa kamu lipat baju itu? Seharusnya aku bisa melakukannya sendiri," ujar Bu Ratna ketus, menatap tajam. Sari tersenyum samar. "Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah anggap ini kewajiban saya. Lagi pula, membantu orang tua bukan hal yang berat. Justru kalau saya diam saja, hati saya tidak tenang." Ucapan itu membuat dada Bu Ratna berdesir. Ada sesuatu yang bergetar, tapi cepat-cepat ia menepisnya. Jangan-jangan semua kebaikannya hanya pura-pura. "Ah, aku harus mengujinya lebih jauh," pikirnya dalam hati. Malamnya, ketika lampu rumah redup dan hanya tersisa suara jangkrik dari halaman, Bu Ratna masih belum bisa tidur. Ia menoleh ke arah kamar Sari, mendengar samar suara menantunya yang sedang menidurkan anak dengan nyanyian pelan. Suara itu lembut, penuh kasih sayang, sampai-sampai mata Bu Ratna nyaris berkaca-kaca. Namun sekali lagi, egonya menahan. "Tidak, semua ini belum cukup. Aku belum melihat siapa dia sebenarnya. Aku akan membuat ujian yang lebih berat lagi," bisiknya, sembari menggenggam selimut erat-erat.
Ujian seperti apa yang akan Bu Ratna lakukan untuk benar-benar mengetahui ketulusan menantunya? Malam itu hujan turun deras, angin berdesir kencang membuat atap rumah Sari yang sebagian sudah lapuk berderit keras. Sesekali air menetes dari langit-langit, jatuh ke ember yang diletakkan di sudut ruangan dengan bunyi tik, 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 yang menambah dinginnya suasana. Di dalam kamar kecil, Bu Ratna meringkuk di atas kasur tipis. Wajahnya pucat, napasnya terasa berat, dan tubuhnya menggigil hebat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sesekali ia batuk keras, hingga dada serasa mau pecah. Sari yang sedang membereskan cucian mendadak terkejut mendengar suara batuk itu. Ia berlari kecil menuju kamar mertua, membuka pintu dengan wajah cemas. "Ibu, ya Allah, wajah ibu pucat sekali. Apa yang ibu rasakan?" tanyanya panik sambil memegang tangan Bu Ratna yang dingin seperti es. "Aku susah bernapas," ucap Bu Ratna dengan suara parau. Bibirnya gemetar, mata setengah terpejam menahan sakit. Tanpa pikir panjang, Sari segera meraih jaket lusuh di gantungan, lalu berteriak memanggil suaminya. "Mas Adit, cepat, ibu sakit parah." Suaranya bergetar, nyaris pecah. Aditya keluar dari kamar dengan wajah panik, rambutnya acak-acakan. "Ya Allah, ibu, kita harus segera bawa ke rumah sakit." Ia meraih ponsel dan berusaha menghubungi ambulans. Namun setelah beberapa menit, ia menatap istrinya dengan wajah putus asa. "Sar, ambulans tidak bisa datang cepat. Hujan deras, jalan banjir. Kita harus cari cara lain." Sari menggigit bibir, matanya menatap tubuh mertuanya yang semakin lemah. Tanpa banyak bicara, ia langsung berlari mengambil payung dan selendang tebal. "Kita nggak bisa tunggu. Aku gendong ibu ke puskesmas sekarang juga." Aditya menatap istrinya dengan mata membelalak. "Sar, jangan gila. Jauh, jalannya becek, hujan deras. Kamu bisa jatuh." Namun Sari menoleh dengan tatapan penuh tekad. "Kalau kita diam saja, ibu bisa nggak tertolong. Aku nggak peduli hujan atau lumpur, Mas. Yang penting ibu selamat." Dengan sekuat tenaga, Sari membantu Bu Ratna bangun, lalu memapah tubuhnya ke punggungnya. Nafasnya memburu, pundaknya gemetar menahan beban, namun ia menguatkan diri. "Ayo, Bu, pegangan yang kuat, jangan lepas." Bu Ratna, dalam kondisi lemah, sempat berbisik lirih. "Kamu, kenapa lakukan ini? Aku bukan siapa-siapa untukmu." Sari menoleh setengah, wajahnya basah oleh air hujan pertama yang menetes masuk dari jendela. "Ibu, bagaimanapun juga ibu adalah orang tua kami. Kalau saya diam saja, hati saya tidak akan pernah tenang." Hujan semakin deras ketika Sari keluar menembus malam. Angin menderu, kilat sesekali menyambar, menerangi jalan tanah yang licin. Setiap langkahnya berat, beban di punggungnya semakin membuat tubuhnya goyah. Namun ia tetap melangkah, menggertakkan gigi, dan berdoa lirih di dalam hati. Di balik punggungnya, Bu Ratna yang setengah sadar hanya bisa menatap wajah menantunya yang basah kuyup. Ada getaran aneh di hatinya. Air matanya hampir jatuh, bercampur dengan air hujan, saat ia menyadari sesuatu yang belum pernah ia akui sebelumnya. Di tengah hujan dan jalan gelap yang licin, apakah Sari akan berhasil membawa mertuanya selamat sampai puskesmas? Atau justru tragedi lain menunggu di depan? Langkah demi langkah, Sari menembus derasnya hujan. Air mengucur dari langit seakan tak ada habisnya, membuat bajunya basah kuyup hingga menempel di tubuh. Nafasnya terengah, pundaknya terasa seperti dipaku oleh berat tubuh Bu Ratna. Jalan tanah yang ia lewati berubah menjadi lumpur licin, setiap pijakan seperti ingin menjatuhkannya. Sesekali kilat menyambar, menyinari wajah Sari yang pucat tapi penuh tekad. Dengan gigi terkatup rapat, ia terus maju. "Sedikit lagi, Bu, sedikit lagi, jangan tidur, tolong tetap sadar," katanya dengan suara gemetar. Bu Ratna yang terkulai di punggungnya berusaha membuka mata. Pandangannya buram, tapi ia bisa melihat setetes air mata jatuh dari wajah Sari, bercampur dengan derasnya hujan. "Kenapa? Kamu menangis?" tanya Bu Ratna lirih. Suaranya nyaris hilang ditelan gemuruh petir. Sari menoleh sedikit, suaranya pecah. "Saya takut kehilangan ibu. Saya takut terlambat. Tolong kuat ya,
"Bu, tolong jangan tinggalin kami." Kata-kata itu menghantam dada Bu Ratna seperti palu. Perempuan yang selama ini ia ragukan, yang selalu ia anggap rendah, kini rela mengorbankan dirinya, bahkan tidak peduli meski tubuhnya sendiri nyaris tumbang. Di tengah langkah berat itu, Aditya akhirnya menyusul dari belakang, berlari dengan payung kecil yang sudah terbalik karena angin. "Sari, aku sudah telepon ojek tetangga, sebentar lagi dia datang dengan motor. Kamu kuat sebentar lagi, ya?" Sari menoleh sebentar, wajahnya penuh lumpur, tapi masih mengangguk. "Iya, Mas, tapi cepat." Ibu makin lemah. Tak lama kemudian, suara deru motor terdengar dari jauh. Lampunya berkelip menembus tirai hujan. Seorang tetangga dengan jas hujan robek berhenti di depan mereka. "Cepat naik. Saya antar ke puskesmas," teriaknya. Dengan hati-hati, Aditya membantu memindahkan Bu Ratna dari punggung Sari ke boncengan. Sari masih menahan tangan ibu mertuanya erat-erat, seakan takut kehilangan. "Ibu, bertahanlah. Sebentar lagi kita sampai. Jangan lelap dulu, dengar suara saya, ya, Bu." Bu Ratna membuka mata, menatap wajah menantunya yang penuh lumpur, basah kuyup, tapi tetap memandangnya dengan mata penuh kasih. Bibir Bu Ratna bergetar, ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu hanya tersangkut di tenggorokan. Saat motor itu melaju menembus hujan, Bu Ratna merasa dadanya sesak bukan hanya karena sakit, tapi juga karena perasaan asing yang menekan. Hatinya berteriak, bagaimana mungkin ia masih tega mencurigai perempuan yang rela mempertaruhkan nyawanya demi dirinya? Apakah perasaan yang baru tumbuh di hati Bu Ratna akan berubah menjadi pengakuan? Ataukah egonya akan kembali menghalangi? Beberapa hari setelah dirawat di puskesmas kecil, kondisi Bu Ratna berangsur membaik. Obat-obatan sederhana, perhatian para perawat, dan yang terpenting, kesetiaan Sari yang setiap malam tidak pernah meninggalkan sisinya, membuat tubuhnya perlahan pulih. Namun di balik pemulihan itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang tumbuh di dalam hatinya. Sore itu, hujan sudah reda. Udara masih lembab, dedaunan di sepanjang jalan meneteskan air terakhirnya, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Aditya menyewa becak motor untuk membawa mereka kembali pulang. Bu Ratna duduk di kursi belakang dengan tubuh masih lemah, sementara Sari duduk di sampingnya, sesekali menahan tubuh ibu mertuanya agar tidak terguncang. "Ibu hati-hati ya, jangan banyak bergerak," ucap Sari lembut, sambil menyampirkan selendang lusuh ke bahu Bu Ratna agar tidak kedinginan. Wajahnya penuh perhatian, matanya tak lepas dari kondisi sang mertua. Bu Ratna menatap sekilas ke arahnya. Ada sesuatu yang berdesir dalam dadanya. Ia ingin berkata, "Terima kasih," tapi bibirnya justru terkatup rapat. Ego yang sudah bertahun-tahun ia pelihara membuat kata sederhana itu terasa begitu sulit diucapkan. Sesampainya di rumah, anak-anak kecil langsung berlari menyambut. "Nenek, nenek sudah pulang." Mereka memeluk kaki Bu Ratna dengan riang. Senyum polos itu menusuk kalbu Bu Ratna. Ia sempat tertegun, lalu perlahan mengelus kepala cucu-cucunya. Ada getaran lembut di hatinya, rasa yang sudah lama hilang. Malam itu, setelah makan malam dengan menu sederhana, hanya ikan asin goreng, tempe, dan sambal, Bu Ratna duduk diam di kursi bambu dekat pintu. Ia memperhatikan Sari yang tidak pernah berhenti bergerak. Membereskan piring, mencuci dengan sabun seadanya, menjemur cucian yang masih basah, lalu mengurus anak-anak yang rewel. Sari melakukannya dengan wajah lelah, keringat masih mengalir, tapi ada senyum tulus di bibirnya. Senyum yang membuat dada Bu Ratna semakin berat. Kenapa dia bisa begitu sabar? Kenapa tidak ada keluhan sedikit pun? Pikirnya dalam hati. Aditya mendekati istrinya, memegang bahunya sebentar. "Kamu capek sekali, Sar. Tidurlah, biar aku yang lanjutkan." Sari hanya menggeleng, sambil tersenyum samar. "Tidak, Mas. Kalau aku berhenti, pekerjaan gak akan selesai. Lagi pula, aku sudah terbiasa." Dari sudut ruangan, Bu Ratna mendengar percakapan itu dengan jelas. Dadanya sesak, matanya panas. Ia ingin menangis, ingin meminta maaf, tapi sekali lagi gengsi menahannya. Sebaliknya, ia justru berdiri dan masuk ke kamar dengan langkah pelan. Di balik pintu kamar, ia duduk di tepi ranjang, menunduk lama sambil menutup wajah dengan kedua tangan.
Air mata akhirnya lolos juga, jatuh menetes ke kain selimut. Ya Tuhan, apa yang selama ini aku lakukan? Aku sudah salah besar menilainya. Apakah Bu Ratna akan berani mengakui kesalahannya? Atau masih memilih menutupi hatinya di balik dinding ego yang tinggi? Malam itu, rumah kecil mereka sunyi. Anak-anak sudah tertidur lelap di kasur tipis, hanya terdengar napas kecil yang teratur. Lampu minyak bergoyang-goyang ditiup angin malam, bayangannya menari di dinding bambu yang mulai lapuk. Di ruang tengah, Sari masih duduk di lantai, menambal baju anak-anak yang robek, matanya sembab karena lelah, tapi tangannya tetap bergerak sabar. Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka pelan. Dari balik pintu, Bu Ratna muncul dengan langkah gemetar. Wajahnya tampak berbeda malam itu, tidak lagi dingin dan penuh wibawa, melainkan rapuh, seperti seseorang yang sedang berperang dengan hatinya sendiri. Sari. Suara Bu Ratna lirih, nyaris tenggelam oleh suara jangkrik di luar. Sari menoleh, kaget. Jarang sekali ibu mertuanya memanggilnya dengan nada seperti itu. Iya, Bu, ada apa? Ibu masih sakit? Perlu saya ambilkan air hangat? Tanyanya, segera berdiri, siap membantu. Namun Bu Ratna menggeleng. Tangannya terangkat pelan, seolah ingin menghentikan langkah menantunya. Tidak, bukan itu. Aku ingin bicara. Sari terdiam, lalu duduk kembali, menatap Bu Ratna dengan bingung. Bicara apa, Bu? Keheningan panjang mengisi ruang itu. Bu Ratna menarik napas dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Ia berusaha membuka mulut, tapi kata-kata tak kunjung keluar. Baru setelah beberapa detik, dengan suara bergetar, ia berkata, "Sebenarnya, aku tidak pernah benar-benar miskin." Sari terperanjat, jarumnya hampir terjatuh dari tangan. "Apa maksud ibu?" Suaranya tercekat, antara bingung dan tidak percaya. Aku pura-pura bangkrut. Semua ini hanya ujian," lanjut Bu Ratna, suaranya pecah, air matanya jatuh. "Aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar tulus menerima aku dan Aditya apa adanya, tanpa harta? Aku ingin melihat siapa dirimu sebenarnya." Sari terdiam membeku. Kata-kata itu menghantam dadanya keras sekali. Hatinya campur aduk, kaget, sakit hati, juga lega karena akhirnya semua pertanyaan selama ini terjawab. Ia menunduk lama, lalu perlahan berkata dengan suara serak, "Jadi, selama ini ibu hanya mengujiku? Semua kesulitan ini, ibu sengaja lakukan?" Bu Ratna menatapnya dengan wajah penuh penyesalan. Aku salah, Sari. Aku terlalu buta oleh gengsi, oleh rasa curiga. Tapi yang kulihat, kesabaranmu, ketulusanmu, semua pengorbananmu, membuatku sadar. Kamu jauh lebih berharga dari semua harta yang kupunya." Air mata Sari akhirnya jatuh juga. Ia menggenggam kain di tangannya erat-erat, hatinya perih. "Kenapa, Bu? Kenapa ibu tega melakukan ini? Apa ibu tidak pernah percaya padaku sedikit pun?" Suaranya pecah, tubuhnya bergetar. Aditya yang sejak tadi keluar kamar karena menenangkan anak-anak, masuk tepat ketika kalimat itu terucap. Ia menatap ibunya dengan mata membelalak. "Apa yang ibu katakan barusan? Pura-pura bangkrut? Jadi semua ini hanya permainan?" Ruangan mendadak penuh ketegangan. 3 pasang mata saling menatap, masing-masing dengan luka dan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah pengakuan Bu Ratna akan menjadi awal rekonsiliasi, atau justru memicu luka baru yang sulit disembuhkan? Udara di ruang tengah itu seperti membeku. Lampu minyak yang bergoyang menambah suasana mencekam. Bayangannya menari di wajah 3 orang yang kini terjebak dalam pusaran emosi yang tak tertahankan. Aditya berdiri kaku, wajahnya tegang, bola matanya bergetar menatap ibunya. Sementara Sari menunduk, tangannya gemetar memegang kain, air mata masih jatuh satu persatu. Bu Ratna menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. "Aku salah besar. Aku sudah menaruh curiga yang tidak perlu. Aku buta karena trauma masa lalu, takut anakku menderita, takut kehilangan harta, sampai-sampai aku tidak percaya pada perempuan yang nyatanya tulus mencintai keluarga ini," ucapnya terisak. Aditya melangkah maju, suaranya bergetar antara marah dan kecewa. "Ibu tahu apa yang sudah terjadi karena keputusan ibu?
Kami harus hidup serba kekurangan, anak-anak harus menahan lapar, Sari harus kerja siang malam, semua itu karena ibu ingin menguji? Iya, nak. Jawab Bu Ratna lirih, matanya berkaca-kaca menatap putranya. Aku sadar aku keterlaluan. Tapi aku hanya ingin memastikan kamu tidak salah pilih. Aku tidak ingin hartaku jatuh ke tangan yang salah. Sari akhirnya angkat bicara, suaranya serak tapi penuh ketegasan. Bu, kalau memang niat ibu hanya ingin memastikan, kenapa caranya harus begini? Kenapa harus membuat kami sengsara? Apa cinta saya pada Mas Aditya masih kurang terlihat? Suasana kembali hening. Hanya suara detah hujan yang masih menetes dari atap bocor terdengar jelas, menambah berat atmosfer malam itu. Bu Ratna menunduk lama, lalu berlutut di depan Sari. Tubuhnya gemetar, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Maafkan aku, Sari, aku tidak pantas menjadi ibu mertua sepertimu. Kamu sudah membuktikan segalanya. Aku ingin menyerahkan keputusan ini padamu. Kalau kamu masih mau menerimaku, aku berjanji tidak akan pernah merendahkanmu lagi. Tapi kalau kamu sudah tidak sanggup, aku rela pergi dari rumah ini. Sari tercekat, tidak percaya dengan sikap Bu Ratna yang selama ini keras kepala kini merendahkan diri sampai sejauh itu. Dadanya terasa sesak. Pikirannya bercampur antara sakit hati dan belas kasih. Ia menoleh ke Aditya, mencari jawaban di mata suaminya. Aditya menatap Sari, wajahnya kusut, suaranya pelan tapi tegas. Sari, keputusan ada di tanganmu. Kamu yang paling banyak menanggung luka ini. Apapun yang kamu putuskan, aku akan mendukungmu. Sari terdiam lama. Matanya menatap lantai yang dingin, air mata jatuh membasahi kain di tangannya. Dalam hatinya ada perang besar, antara amarah yang ingin menolak, dan kasih yang ingin memaafkan. Ia mengangkat wajah perlahan, menatap Bu Ratna yang masih berlutut. Bibirnya terbuka, siap mengucapkan keputusan yang akan menentukan masa depan keluarga mereka. Akankah Sari memilih memaafkan dengan sepenuh hati, atau justru menolak dan membiarkan retakan itu semakin dalam? Sunyi begitu panjang menyelimuti ruang sederhana itu. Sari menatap dalam mata Bu Ratna yang berlinang air mata, lalu bergeser ke wajah Aditya yang menunggu dengan cemas. Hatinya digelayuti pergulatan hebat, antara rasa sakit karena sudah diuji dengan cara yang begitu kejam, dan rasa iba karena di depan matanya kini berdiri seorang ibu yang rapuh, bukan lagi wanita sombong penuh gengsi. Dengan suara pelan namun bergetar, Sari akhirnya berkata, "Bu, kalau saya menuruti rasa sakit hati, mungkin saya akan menyuruh ibu pergi malam ini juga. Tapi, saya tidak bisa. Saya tidak tega. Saya tahu, setiap orang bisa salah, termasuk saya. Dan, ibu tetaplah orang tua yang harus kami hormati." Air mata Bu Ratna jatuh makin deras. Ia meraih tangan Sari dengan penuh rasa syukur. "Sari, terima kasih. Kamu sungguh berhati mulia. Aku tidak pantas mendapat menantu sepertimu, tapi Tuhan memberiku anugerah." Suaranya pecah, tubuhnya bergetar menahan tangis. Aditya ikut berlutut di samping ibunya. Ia menatap Sari, lalu menunduk lama, meremas tangannya erat-erat. "Aku bangga padamu, Sari. Aku tahu tidak mudah memaafkan, tapi kamu selalu memilih jalan yang benar. Aku janji, aku akan selalu menjaga kamu, apapun yang terjadi." Malam itu, mereka bertiga berpelukan erat di tengah ruangan sederhana. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi gengsi. Tangisan mereka menyatu, seperti melepaskan semua luka yang selama ini terpendam. Beberapa minggu kemudian, hidup mereka perlahan berubah. Bu Ratna akhirnya membuka identitasnya kembali, mengakui bahwa hartanya masih ada. Tapi kali ini, ia tidak lagi membanggakan kekayaannya, melainkan dengan rendah hati berkata, "Harta ini bukan untukku, tapi untuk cucu-cucuku. Aku ingin mereka tumbuh tanpa merasakan lapar seperti yang sudah kalian alami. Dan aku ingin menebus kesalahanku dengan memberikan yang terbaik untuk kalian." Sari hanya tersenyum haru, memeluk ibu mertuanya erat-erat. "Bu, kami tidak butuh harta ibu. Yang kami butuh hanya keluarga yang saling menguatkan. Itu saja sudah lebih dari cukup." Di halaman rumah kecil itu, suara tawa anak-anak terdengar riang. Aditya bermain kejar-kejaran dengan mereka,
Sementara Bu Ratna duduk di bangku kayu, sesekali tersenyum, matanya berkaca-kaca melihat kebahagiaan sederhana yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Sinar mentari sore jatuh hangat ke wajah mereka, menciptakan siluet keluarga yang kini utuh. Tidak lagi terikat oleh harta, tapi oleh cinta, pengorbanan, dan pengampunan. Dan sejak hari itu, meski mereka hidup sederhana, rumah kecil itu selalu dipenuhi tawa, doa, dan rasa syukur. Sebuah keluarga sejati yang lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari hati yang rela memberi dan menerima. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, agar selalu menghargai, menyayangi, dan memahami orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini mengupload cerita terbaru. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan semoga hari-hari kalian dipenuhi kebahagiaan dan keberkahan.